Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Apa, Mbak? Ket mau nang kene kok ketokane bingung? Iya, Pak. Aku kan arepe salat. Ya. Nah, kok aku ket mang iku lewat gapura-gapura, kok akeh ornamen rempah ya, Pak, ya ning gapurane. Ono apa tuh, Pak? Walah, ngono ta, Mbak. Jadi biyen nang kene iku dadi pusat jalur perdagangan rempah. Oh, lho iya dah, Pak. Iya, Mbak. Mosok aku bujuk sampean. Ini loh, Mbak, tak ceritani. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, terdapat sebuah jejak sejarah yang mengalir seiring arus sungai Kalimas. Melintasi jembatan-jembatan yang berdiri kokoh, disinilah, di antara kehidupan kota yang modern, terbentang perdagangan kuno yang melambungkan nama Surabaya sebagai jantung perdagangan rempah-rempah Nusantara. Selamat datang di jalur rempah Nusantara melalui Pasar Pabean. Mari kita mulai dari asal-usul rempah-rempah di Nusantara. Dari perjalanan panjang kapal-kapal dagang, Surabaya dikenal sebagai jalur rempah-rempah Nusantara atau yang dikenal sebagai jalur sutra, yang menghubungkan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah di Kepulauan Nusantara dengan negara Asia Timur dan Eropa. Didirikan pada masa kolonial Belanda pada abad ke-18. Sebagai pusat perdagangan, Pasar Pabean memiliki sejarah panjang, khususnya sebagai jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Sebagai salah satu pelabuhan utama di Indonesia, Surabaya memainkan peran penting dalam sejarah jalur perdagangan ini. Sebagai pintu gerbang utama bagi rempah-rempah dari Maluku, Jawa, dan Sumatera. Surabaya menjadi titik pusat bagi perdagangan rempah yang mendefinisikan kekayaan budaya, ekonomi, dan sejarah maritim. Seperti yang saya pegang, ini adalah kayu rapat yang berkhasiat bagi wanita. Gudang rempah yang berada di sekitar Pasar Pabean merupakan tempat perdagangan menyimpan, mengolah, dan menjual berbagai jenis rempah-rempah. Di antaranya kayu manis, cengkeh, pala, kunyit, jahe, lada, ketumbar, kapulaga, dan jinten. Gudang tersebut bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan ekonomi lokal. Selain gudang, beberapa toko rempah masih aktif beroperasi. Salah satunya adalah Ude Jaya Murni yang saya ada di tokonya. Toko ini telah ada sejak tahun kurang lebih sekitar 1920-an. Menjadi toko rempah tertua di kawasan Pabean. Pembeli yang datang tidak hanya dari dalam kota, banyak juga pembeli dari luar kota hingga luar pulau. Pak, kira-kira yang dijual di sini rempah-rempahnya apa aja, Pak ya? Kurang lebih rempah-rempah ini adalah kita lebih condong ke tradisional Jawa. Tradisional Jawa. Bahan-bahan jamu. Ya. Jadi dari setiap individunya itu nggak ada satu yang untuk apa. Mereka adalah gabungan. Ya. Jadi kalau dicampur ini menjadi satu obat. Obat ya. Jadi ada khasiatnya, Pak ya. Gabungan itu masih ada khasiatnya. Jadi digabung. Ya. Seperti cengkeh ini, Pak, khasiatnya misalnya. Cengkeh ini dia juga bisa untuk penghilang rasa sakit untuk gigi. Oh, sakit gigi. Ya. Juga untuk bumbu masak. Seiring berjalannya waktu, Pasar Pabean tidak hanya menjual rempah-rempah, tapi seperti yang kita lihat juga menjual barang dagangan yang lain. Di antaranya ada sayur, buah-buahan, dan daging. Sehingga
Pasar Pabean menjadi pusat perdagangan di kota Surabaya. Didukung sekali jual masuk kampung keluar kampung beli. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan, pasar ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Komunitas Tionghoa dan Arab memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pasar ini. Hal tersebut membuat masuknya pengaruh budaya Tiongkok dan Arab masuk ke Surabaya. Meskipun jalur perdagangan rempah-rempah Nusantara telah berubah seiring perjalannya waktu dan perkembangan teknologi, hingga saat ini pasar Pabean tetap memiliki daya tarik tersendiri. Mari Bu, mari beli sepincuk hanya sekali. Ya Pak Mbak, wis ngerti to saiki kenapa kono ornamen iki nang masjid? Nggih Pak, sampun ngerti kula saiki. Saya pamit sholat masjid dulu nggih Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak.